Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Gunawan. Saya mengajar di SDN Sudimara 1 Ciledug, Kota Tangerang. Saat ini saya sedang mengampuh pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya akan memaparkan koneksi antar materi yang terdapat di modul 1.1. Koneksi antar materi yang terdapat di modul 1.1. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Yang ketiga, proses pembelajaran sesuai Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, kesimpulan, dan yang kelima yang terakhir adalah penutup. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memiliki intisari yang sangat dalam. Beliau menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memerdekakan pikiran dan jiwa, bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademik. Konsep Tutwuri Handayani yang beliau ajarkan, di mana pendidikan harus memberikan kebebasan dan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, sangat mempengaruhi pandangan saya tentang proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Sebelum mempelajari modul, saya percaya bahwa murid adalah penerima pasif dari informasi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran di kelas lebih berfokus pada pencapaian akademis dan kurang memperhatikan aspek karakter dan budaya lokal. Setelah mempelajari modul, pemikiran saya berubah menjadi lebih berpusat pada siswa. Saya menyadari pentingnya memahami setiap siswa sebagai individu dengan potensi unik. Saya mulai melihat pentingnya mengintegrasikan budaya lokal dalam kurikulum dan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan inklusif. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, suasana kelas. Kelas saya akan dihiasi dengan elemen budaya lokal seperti karya seni dan dekorasi tradisional. Akan ada ruang untuk kegiatan kreatif seperti seni musik, drama, dan berhubungan dengan budaya lokal. Perubahan pola kursi dan meja menjadi pola kelompok. Yang kedua, metode pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata yang relevan dengan budaya dan lingkungan mereka. Diskusi dan refleksi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, yaitu kegiatan kolaboratif, mengadakan kegiatan gotong royong di sekolah yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Proyek kelompok yang mendorong kerjasama dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang keempat, evaluasi yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan, bukan hanya pencapaian akademis, menggunakan metode penilaian yang beragam seperti portofolio, presentasi, dan refleksi diri. Yang keempat, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berhamba pada anak-anak. Pendidikan harus menempatkan anak sebagai pusat dari proses pembelajaran. Guru harus memahami kebutuhan, minat, dan potensi setiap siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Relevansi budaya lokal. Pendidikan harus mengakar pada budaya lokal. Ini bertujuan untuk membentuk identitas dan karakter siswa yang menghargai warisan budaya mereka. Peran guru sebagai fasilitator. Guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan,
melainkan fasilitator yang menuntun siswa dalam proses belajar. Guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan potensi alamiah anak atau kodrat alam dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau kodrat zaman agar siswa siap menghadapi tantangan masa depan. Yang terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menekankan pentingnya pengembangan individu secara menyeluruh dan kontekstual. Filosofi ini mengajak kita untuk melihat pendidikan bukan hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan karakter dan kemandirian yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti Triga, Panca Dharma, dan Tri Sentra Pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang memerdekakan dan memanusiakan setiap anak. Mari kita terus berkomitmen untuk menerapkan pemikiran ini dalam praktik pendidikan sehari-hari, sehingga kita dapat mendidik generasi muda yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Demikianlah penjelasan modul 1.1. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Kirim ke WA saya.